Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Gadis ini bernama Seung Yi. Dia merupakan seorang penerjemah bahasa Mandarin. Suatu hari, Seung Yi mendapat telepon dari pamannya kalau dia telah menemukan orang yang selama ini mereka cari. Sehingga Seung Yi pun berangkat menuju bandara. Mereka bahkan sudah mencarinya selama 10 tahun. Kisah mereka dimulai dengan latar waktu 1993 di Incheon, Korea Selatan. Pria ini bernama Jong Bae dan pria ini bernama Do Sok. Mereka bekerja pada seorang pengusaha sebagai penagih utang yang siap melakukan apa saja demi uang. Dari luar, Do Sok terlihat amat kasar dan mengintimidasi. Padahal, Do Sok memiliki hati yang baik. Pada suatu hari, mereka akan menagih utang seorang wanita bernama Myung-ja. Saat berjalan dengan anaknya, Myung-ja pun berusaha kabur ketika melihat mereka. Untuk mendapatkan belas kasihan, Myung-ja mengaku kalau suaminya baru saja meninggal. Melihat ibunya dimarahi, anak itu pun mencubit tangan Do Sok. Karena kesal, Do Sok pun mencoba memukul anak itu, tetapi Myung-ja mengelak sehingga mengenai kepala Myung-ja. Myung-ja pun mencoba mencuri perhatian warga dengan berkata kalau Do Sok memukulnya. Sehingga Do Sok pun meminta agar Myung-ja meninggalkan jaminan. Karena Myung-ja berkata dia tidak punya apa-apa, akhirnya Do Sok pun mengambil anaknya sebagai jaminan. Di mobil, melihat anak itu menangis, Do Sok pun memberikan boneka gantungan mobilnya. Do Sok memberitahu anak itu untuk jangan takut karena begitu ibunya membayar utangnya, dia akan dikembalikan. Myung-ja pun mencoba mendatangi bengkel tempat suaminya bekerja, tapi kekecewaan yang dia dengar karena ternyata suaminya telah pergi dengan wanita lain. Akhirnya, Myung-ja pun menelepon seseorang untuk meminjam uang. Myung-ja pun memberitahu Do Sok besok dia akan membawa uangnya jam 9 pagi. Do Sok pun berkata, jika Myung-ja gagal membawa uangnya, dia akan mengirimkan anaknya ke panti asuhan. Namun pemilik bengkel melihatnya, lalu menelepon seseorang yang ternyata adalah polisi, karena Myung-ja merupakan imigran ilegal. Malam itu, Do Sok pun membawa anak itu ke rumahnya. Jong Bae pun berkata pada Do Sok, dulu kau begitu baik, tapi kenapa sekarang berubah setelah menjadi penagih hutang? Pagi hari, pengusaha itu pun marah karena mereka membawa seorang anak kecil dan bukannya uang. Pengusaha itu pun menghukum mereka tidak gajian selama 3 bulan dan menyuruh mereka untuk membawa anak kecil itu kembali. Do Sok pun bertanya pada anak itu di mana rumah mereka. Saat lengah, anak itu malah kabur. Mereka pun akhirnya mengejar anak itu. Saat lari, sepatu anak itu pun terlepas sebelah. Karena gagal menemukan anak itu, mereka pun akhirnya pergi. Ternyata anak itu pergi ke tempat di mana mereka tinggal. Anak itu pun teringat saat bersama ibunya pertama kali ke tempat itu. Pagi hari, Do Sok pun datang ke kantor imigrasi karena seseorang mencarinya. Ternyata itu adalah Myung-ja yang akan dideportasi. Polisi juga berkata bahwa mereka tidak menemukan anaknya Myung-ja di rumahnya. Do Sok pun bertanya di mana alamatnya. Saat Myung-ja bertanya kabar anaknya, Do Sok pun berbohong dengan mengatakan baik-baik saja. Kemudian Myung-ja meminta Do Sok untuk merawat anaknya karena pamannya akan datang menjemput dan membayar hutangnya. Awalnya Do Sok tidak setuju, namun Myung-ja memastikan bahwa dia tidak berbohong. Akhirnya Do Sok pun setuju. Myung-ja pun menyerahkan foto dan sebuah peninggal pesan untuk diberikan kepada anaknya. Sebelum pergi, anak ini menulis sebuah pesan, lalu membawa sebuah tas dan memakai sendal ibunya. Beberapa saat kemudian, Do Sok pun tiba di rumah tersebut. Namun dia hanya menemukan sepatu dan pesan di papan tulis yang berbunyi, "Aku akan menemukanmu, Bu." Anak itu terus berjalan sampai larut malam. Ketika melewati sekelompok pemuda berandal, anak itu dicegat oleh seorang pemuda. Saat pemuda tersebut mengangkatnya,
Dia pun menggigit tangan pemuda tersebut. Pria itu pun marah dan hendak memukulnya. Tetapi tiba-tiba Dosok pun menendang pria tersebut. Lalu anak itu bertanya pada Dosok di mana ibunya. Dosok pun berkata kalau ibunya sudah pergi meninggalkan Korea untuk bekerja dan berkata kalau ibunya juga membencinya. Anak itu menangis dan mengatakan Dosok pembohong. Melihat anak itu tambah menangis, membuat hati Dosok pun tersentuh. Opa. Di jalan, Dosok pun berkata kalau pamannya akan datang untuk menjemputnya dan menyuruh anak itu untuk berhenti menangis. Saat mereka pergi bekerja, anak itu pun mencuci dan membersihkan rumah. Melihat rumah sudah bersih, Jongbae pun berkata, kau tidak perlu membersihkan, kami tidak akan mengusirmu. Dan mulai hari itu, mereka memanggil anak itu dengan nama Jaminan. Anak itu pun bertanya pada Dosok, apakah kalau dia pergi ke Busan, ibunya akan menjemputnya. Dosok pun menjawab, tentu jika kau sekolah dan rajin belajar. Anak itu pun mulai senang berbicara dengan Dosok. Beberapa saat kemudian, telepon Dosok pun berdering. Ternyata itu adalah pria yang mengaku paman anak tersebut. Dia pun berjanji akan mengirim $500 terlebih dahulu. Dan saat menjemput anak itu, sisanya akan dibayar. Pria itu berjanji menjemputnya seminggu lagi dan meminta Dosok untuk membelikan anak itu baju dan makanan, serta membawanya keliling kota Seoul. Saat di jalan, anak itu pun membaca sebuah spanduk. Dosok pun terkejut mendengarnya. Saat Dosok memanggilnya Jaminan, anak itu pun berkata kalau namanya adalah Lee Seung-yi. Seung-yi pun kembali bertanya pada Dosok, siapa namanya? Seung-yi pun mencoba mengartikan nama Dosok, sehingga berarti kepala batu. Mereka pun tertawa mendengarnya. Seung-yi lalu memberi nama baru untuk Dosok dengan sebutan Sungbo, tepatnya Park Sungbo, seperti spanduk yang dibacanya. Mereka pun pergi berbelanja membeli pakaian untuk Seung-yi. Namun, mereka selalu gagal membeli saat melihat harganya. Lalu mereka pun membeli baju-baju obral yang diskon. Saat makan, Dosok pun bertanya pada Seung-yi apakah ada hal lain yang dia inginkan. Seung-yi pun berkata dia ingin menonton sebuah konser penyanyi favoritnya. Awalnya mereka mengatakan kalau penyanyi favoritnya suka anak yang pintar. Jadi Seung-yi pun harus sekolah dan rajin belajar. Karena melihat wajah Seung-yi cemberut, mereka pun akhirnya pergi. Untuk menghemat tiket, Jongbae dan Seung-yi pun menyelinap masuk. Sementara itu, Dosok menunggu di luar. Setelah konser, Seung-yi pun ingin membeli CD dan kasetnya, tapi mereka harus membayar $18. Mendengar itu, Dosok pun berpikir, tapi pihak promotor mengatakan kalau Dosok merupakan seorang ayah yang baik karena sudah menemani putrinya. Akhirnya Dosok pun membayar dengan uang yang disimpan di kaos kakinya. Di mobil, Seung-yi sangat senang lalu memeluk Dosok dan mengucapkan terima kasih. 아저씨도요? 당연하지. Suatu hari, Jongbae membuat susunan kue dengan lilin. Dosok pun berkata ada apa ini? Ternyata itu adalah hari terakhir Seung-yi karena besok dia akan dijemput pamannya. Jongbae bertanya apakah Seung-yi senang karena akan tinggal di rumah besar. Seung-yi pun menjawab, senang tapi juga sedih. Seung-yi pun melihat Dosok lalu pergi. Tibalah harinya dijemput. Dosok pun memberitahu Seung-yi agar mengirim pesan jika terjadi sesuatu. Lalu Seung-yi meminta diantarkan ke kamar mandi. Saat kembali, Dosok memberi Seung-yi sebuah plastik yang berisi CD player. Lalu tiba-tiba muncullah seorang pria yang mengaku pamannya. Tapi Seung-yi tidak mengenal pria tersebut. Dan yang membuat Dosok merasa aneh, karena pria tersebut bahkan tidak tahu nama Seung-yi. Pria tersebut mengatakan agar Dosok jangan khawatir, karena Seung-yi akan tinggal di rumah yang besar. Sebelum berangkat, Dosok pun memberikan foto pemberian ibunya dan mengingatkan kembali agar menghubunginya. Semenjak kepergian Seung-yi, Dosok pun berubah sehingga membuat Jongbae bingung.
Dosok gengsi dan marah saat Jongbai berkata apakah dia bersedih karena Sung Yi. Akhirnya Dosok pun meninggalkan pesan dengan alasan kalau bonekanya tertinggal dan bertanya bagaimana keadaannya di sana. Bahkan Dosok berkata, apakah kau tidak merindukanku? Ternyata tas yang dibawa Sung Yi tertinggal di mobil pria tersebut. Karena tidak kunjung mendapat kabar, Dosok pun mencoba menelepon pria tersebut. Tapi wanita yang mengangkat teleponnya tidak tahu mengenai Sung Yi. Lalu wanita itu bertanya pada pria yang menjemput Sung Yi, apa yang telah dilakukannya. Awalnya Dosok memerintahkan Jongbai untuk mencari alamat pria tersebut, tapi Jongbai menolak karena sibuk. Akhirnya Dosok pun menemui pria tersebut dan menanyakan alamat tinggal Sung Yi. Tapi pria tersebut malah membuat Dosok marah. Akhirnya dia mengaku kalau telah menjual Sung Yi $300. Ternyata Sung Yi dijual kepada seorang wanita pemilik rumah karaoke. Sung Yi pun dijadikan pembantu untuk bersih-bersih. 뭐해? 치워. Saat wanita tersebut sedang menerima telepon, Sung Yi pun mengambil kartu namanya. Ketika malam mereka sedang sibuk bekerja, Sung Yi pun mengambil telepon dan meninggalkan pesan kepada ibunya. 나 데리러 오는 거 봤지? Sementara itu, Dosok pun memandangi tas Sung Yi, lalu membukanya dan menemukan alat perekam pesan yang diberikan ibunya. Dosok pun mengirim pesan kembali kepada Sung Yi, lalu memberikan nomor teleponnya agar Sung Yi bisa menghubunginya. Sung Yi pun menerima pesan tersebut dan mencoba menghubungi nomor yang diberikan Dosok, tapi ternyata salah sambung. 아저씨네 집 아니에요? 아니다. Sementara itu, di tempat karaoke, seorang pria membuat keributan, bahkan melemparkan sebuah botol. Wanita itu pun menyuruh Sung Yi untuk membersihkan pecahan kacanya. Namun, saat sedang membersihkan, pria itu kembali melemparkan sebuah gelas sehingga mengenai pipi Sung Yi. Malam itu, Sung Yi mengirim sebuah pesan kepada Dosok. Lalu Dosok menanyakan kode area pada Jongbai. Ternyata saat itu nomor yang diberikan Dosok salah. Dosok pun kembali mengirim pesan nomor teleponnya. Dosok pun duduk di samping telepon menunggu telepon Sung Yi. Saat telepon berdering, Dosok pun buru-buru mengangkatnya. Dan ternyata itu adalah dari Sung Yi. 다 뭐야? 너 우는 거야? Sambil menangis, Sung Yi pun memberitahu alamatnya dari kartu yang diambilnya. Malam itu juga, mereka pergi menjemput Sung Yi. Panjang perjalanan, Dosok pun merasa kesal. Saat tiba, ternyata tempat itu sudah tutup, bahkan digembok. Dosok pun memanggil Sung Yi. Saat melihat Sung Yi, Dosok pun memecahkan kaca pintu dengan tangannya untuk mengeluarkan Sung Yi. Sung Yi pun menceritakan penyebab wajahnya terluka. Tiba-tiba pemilik karaoke itu pun keluar, sehingga membuat Dosok marah. Dosok pun bertanya berapa yang dia bayar untuk mendapatkan Sung Yi. Pemilik karaoke pun meminta $4.000. Dosok pun meminta pemilik karaoke itu untuk mengirimkan rekeningnya. Setelah menerima nomor rekening wanita itu, Dosok pun terpaksa menjual mobilnya untuk membayar pemilik karaoke tersebut. Saat bangun, Sung Yi pun merasa senang karena dia sudah berada di rumah Dosok. Dosok pun membawa Sung Yi ke rumah sakit, namun dokter menyarankan untuk dioperasi plastik agar tidak berbekas. Dosok pun kembali harus mengeluarkan uang $850. 얼굴에 상처 이거 몇 반을 이렇게 꼬매는데 그렇게 비싸요? Suatu hari, Dosok pun mendaftarkan Sung Yi ke sekolah. Tapi karena Sung Yi keturunan Tiongkok Korea, dia tidak bisa diterima. Tapi saat akan pergi, guru tersebut memberitahu suatu cara. Namun Sung Yi tidak setuju dan pergi sambil menangis. Ternyata Dosok harus menjadi ayah angkatnya agar Sung Yi bisa sekolah. 애를 저렇게 데려왔으면 사내 자식이 끝까지 책임을 져야지. Di rumah, Jongbai pun mencoba untuk memberitahu Sung Yi bahwa itu hanya pura-pura saja, agar dia bisa sekolah dan suatu saat bisa bertemu ibunya. Mendengar itu, hati Sung Yi pun luluh. Di depan Dosok, Jongbai bertanya apakah Sung Yi ingin sekolah. Dia pun menganggukkan kepalanya. Sung Yi pun mulai menikmati sekolahnya. Saat mendapat nilai 100, dia akan memberitahu Dosok dan Jongbai. Mereka memperlakukan Sung Yi seperti anaknya sendiri.
hingga Sung-yi besar. 이리 와봐, 봐봐. 야, 승희가 정규 1등을 했어. Suatu hari, ibunya datang ke sekolah. Namun Do-sok terlebih dahulu memanggilnya. Karena melihat Do-sok datang menjemput, ibunya pun mengurungkan niatnya. Di jalan, Do-sok pun berkata apakah dia malu dijemput seperti itu. Sung-yi berkata tidak, tapi mengingatkan Do-sok agar berhenti memanggilnya jaminan. Do-sok pun tetap mengantarkan Sung-yi hingga mendaftar ke perguruan tinggi. Saat para orang tua berdoa untuk anaknya, Do-sok juga berdoa untuk Sung-yi, hingga Sung-yi masuk perguruan tinggi. Suatu hari, Sung-yi terlambat pulang, dan pulang dalam keadaan mabuk, diantar seorang pria. Sung-yi pun berkata akan menikah dengan pria tersebut, hingga membuat Do-sok marah. Layaknya orang tua kandung, Do-sok dan Jong-bae pun menginterogasi pria tersebut. Saat mengetahui pria tersebut calon dokter, nada bicara Do-sok pun berubah jadi lembut. Namun tiba-tiba telepon berdering dan ternyata itu adalah nenek Sung-yi. Neneknya memohon agar Do-sok membawa Sung-yi, karena ibunya sedang sakit. Do-sok dan Sung-yi pun akhirnya pergi menemui ibunya. Di jalan, Do-sok berpesan agar Sung-yi bersikap baik pada ibunya. Saat tiba, neneknya pun senang dan memeluk Sung-yi. Untuk pertama kali, Sung-yi melihat ibunya. Ibunya juga berterima kasih kepada Do-sok, lalu Do-sok berkata datanglah saat wisudanya. Ibunya berkata bahwa dia tidak bisa dan meminta Do-sok untuk mempertemukan Sung-yi dengan ayah kandungnya. Bahkan saat makan, ibunya bersikap dingin pada Sung-yi. Do-sok pun bertanya pada neneknya, ternyata itulah alasan neneknya memanggil Sung-yi, agar bisa melihat ibunya terakhir kali, karena ibunya bisa mati kapan saja. Saat pulang, Sung-yi memberi kotak yang berisi nilainya dan foto pada ibunya. Suatu hari, saat hendak mengambil sumpit yang jatuh, Sung-yi melihat ke arah sepatu Do-sok yang sudah usang. Sung-yi pun menelpon Do-sok dan memohon izin karena dia akan ikut piknik sekolah selama 3 hari. Do-sok pun setuju dan mengatakan akan memberi Sung-yi uang. Tapi Sung-yi berkata kalau piknik ini gratis dan tidak butuh biaya. 운전 조심하고. 그래. Ternyata saat itu Do-sok sedang berusaha mencari info di mana ayah kandung Sung-yi. Do-sok pun merasa kepalanya terasa pusing dan pandangannya menjadi kabur. Namun dia tidak berhenti tetap mencari ayah kandung Sung-yi. Hingga akhirnya Do-sok pun berhasil menemukan ayah Sung-yi. Sementara itu, Sung-yi ternyata tidak pergi piknik, tapi dia pergi bekerja di sebuah pabrik sepatu. Sung-yi pun lalu membeli sebuah sepatu baru untuk Do-sok. Sung-yi pun meletakkan sepatu tersebut tepat di depan pintu. Do-sok pun menelepon Sung-yi untuk menemuinya di luar. Ternyata Do-sok telah membuat janji dengan ayah kandung Sung-yi. Jong-bae pun marah karena Do-sok mempertemukan Sung-yi dengan ayah kandungnya. Lalu berkata, Sung-yi akan berubah 100% pada kita. Bahkan saat menikah, dia pasti akan memanggil ayahnya karena lebih kaya. Mendengar itu, Do-sok pun pergi. Di rumah, Do-sok masuk ke kamar Sung-yi dan melihat foto masa kecilnya. Lalu teleponnya pun berdering. Ternyata itu adalah Sung-yi. Dia berkata, karena ayah mengantarku, maka ayah harus menjemputku. 빨리 와. Mendengar itu, Do-sok pun senang. Saat hendak keluar, Do-sok ternyata belum melihat sepatu pemberian Sung-yi. Do-sok pun membawa pemutar CD milik Sung-yi. Tapi di jalan, tiba-tiba kepalanya kembali sakit dan pandangannya kabur. Itulah awalnya Do-sok menghilang. Akhirnya Sung-yi bersama Jong-bae pun pergi ke rumah sakit. Saat bertanya pada resepsionis, ternyata benar ada nama Pak Do-sok. Namun ternyata itu bukan Do-sok yang mereka cari. Mereka juga sudah mencari ke kantor polisi, tapi polisi juga tidak menemukan di mana Do-sok berada. Kemudian Sung-yi melihat sebuah spanduk dan mengingat sesuatu. Mereka pun kembali ke kantor polisi dan meminta polisi untuk mencari nama Pak Sung-bo, nama yang diberikan Sung-yi ketika kecil. Polisi pun menemukan dan memberi sebuah alamat. Mereka pun akhirnya pergi ke alamat tersebut.
Ternyata itu sebuah panti jompo. Kepala panti berkata kalau pria yang mereka cari kecelakaan 10 tahun yang lalu karena penyakit saraf yang sudah lama dideritanya dan tidak pernah memeriksakannya. Di sana Dosok mendaftarkan namanya dengan Pak Sombo jaminan. Saat masuk, Jongbai pun menangis karena ternyata itu adalah Dosok yang mereka cari. Sungi pun menangis melihat keadaan Dosok karena Dosok tidak mengingatnya. Tapi Dosok menyebut jaminan dan mengeluarkan pemutar CD. Sungi pun berkata, sekarang kau jaminanku dan aku akan di sampingmu sampai kau sembuh. Saat akan memakaikan sepatu yang dulu dibelinya, Sungi pun menemukan buku tabungan atas namanya yang sudah usang. Sungi pun menangis dan meminta maaf karena datang terlambat, lalu memeluknya. Di akhir cerita, saat menikah, Sungi pun menggandeng tangan Dosok.